Selamat pagi, Mbak. Silakan duduk. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu Mbak. Di sini saya Bidan Putri yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya ingin mendeteksi risiko kehamilan remaja di luar nikah, Bu. Baik. Dengan saya akan menulis identitas diri dulu ya, Mbak. Dengan nama siapa? Dengan nama Astin, Bu. Umurnya berapa, Mbak? 18 tahun, Bu. Alamat? Mojosongo, Bu. Baik. Tujuan konseling ini agar tidak terjerumus ke kasus yang tidak diinginkan ya, Mbak. Iya, Seperti hamil di luar nikah. iya, Bu. Sebelumnya Mbak melakukan inform consent dulu ya, Mbak. Baik. Apakah Mbak menyetujui? Kalau Mbak menyetujui, nanti tanda tangan di bawah sini. Baik, Bu. Dibaca dulu ya, Mbak. Baik, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Selanjutnya saya akan mencuci tangan dan menutup sampiran terlebih dahulu ya, Ibu. Apakah Mbak sudah siap? Akan saya jelaskan. Kehamilan remaja di luar nikah itu kehamilan yang terjadi pada usia 14-19 tahun yang tidak melalui proses pernikahan. Yang pertama itu ada resiko psikologi dan sosial. Dalam mempertahankan kehamilan di luar nikah itu ada tidak diterima oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat cenderung menyalahkan remaja yang dianggap kurang bermoral dan tidak menjaga dirinya di dalam pergaulan. Bila hamil di luar nikah, perasaan yang bersalah berlebihan dapat dialami remaja dan malu karena tidak diakui oleh masyarakat dan orang tua. Yang selanjutnya, sikap sinis dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, perasaan bingung, cemas, malu, dan bersalah yang dialami oleh remaja. Apakah sudah jelas, Mbak? Sudah, Bu. Baik, saya lanjut ya. Resiko untuk masa depan bila mempertahankan kehamilan di luar nikah itu biasanya terpaksa meninggalkan sekolah, terpaksa menikah, terus kan meneruskan kehamilan tanpa nikah, ditolak keluarga. Dari segi resiko ekonomi juga ada, meningkatkan ketergantungan finansial orang tua dan anggota keluarga lain karena kesulitan mendapatkan pekerjaan. Yang selanjutnya resiko fisik. Resiko fisiknya itu usianya kan masih 14-18 tahun. Nah, itu tuh masih otot-otot rahim tuh belum siap, belum cukup kuat untuk belum siap pada usia 14-18 itu otot-otot rahim belum cukup kuat sehingga kehamilan dapat membuat robekan pada rahim. Sistem hormonal belum stabil, ditandai dengan belum teraturnya haid.
dan bisa mengalami komplikasi pasca postpartum. Kehamilan remaja lebih sering mengalami keracunan, anemia, kejang-kejang, dan tekanan darah tinggi. Untuk resiko fisiknya untuk resiko fisik menggugurkan kehamilan dengan aborsi, yaitu pendarahan dan komplikasi lainnya, infeksi robekan daging rahim, kerusakan leher rahim, sehingga menyebabkan kematian. Apakah sudah jelas, Mbak? Sudah, Bu. Selanjutnya ada resiko psikis, menggugurkan dengan aborsi. Perasaannya takut, panik, tertekan, stres, trauma, mengingat proses aborsi yang sakit, kecemasan karena rasa bersalah atau dosa akibat aborsi. Untuk resiko sosial menggugurkan aborsi, ada ketergantungan pada pasien menjadi besar karena perempuan merasa sudah tidak perawan, pernah mengalami kehamilan dan aborsi. Selanjutnya ada resiko ekonomi menggugurkan kehamilan dengan aborsi, yaitu biaya aborsi yang cukup tinggi. Bila terjadi komplikasi maka biaya semakin tinggi. Apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Tidak ada, Bu. Apakah sudah jelas apa yang sudah saya terangkan tadi? Sudah, Bu. Bisa diulangi lagi, Mbak? Bisa, Bu. Baik. Tolong ulangi ya, Mbak. Iya, Bu. Pertama itu risiko fisik mempertahankan kehamilan di luar nikah. Pertama, otot-otot rahim belum cukup kuat sehingga kehamilan dapat membuat robekan pada rahim. Sistem hormonal belum stabil ditandai dengan belum teraturnya haid. Berisiko ketika melahirkan dan dapat mengalami komplikasi pasca partum. Risiko fisik menggugurkan kehamilan dengan aborsi itu pendarahan dan komplikasi lain. Ada lagi mungkin, Mbak? Risiko psikologi sosial itu pertahankan kehamilan, tidak diterima di keluarga, dapat sinis dari tetangga-tetangga atau masyarakat. Itu aja, Bu. Ya, sebelumnya Mbak apakah sudah punya pacar? Belum, Bu. Baik. Jaga pertemanan ya, Mbak. Iya, Bu. Pilih-pilih teman. Baik, konselingnya cukup sampai di sini ya, Mbak. Kalau ada yang ditanyakan boleh datang ke sini lagi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih juga.